Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayuningsi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram, semester 3 kelas A. Hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pencegahan penyakit MAH atau gastritis pada lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana keadaannya nih? Semoga selalu sehat ya, walaupun di tengah keadaan masih menghadapi pandemi seperti ini, namun kesehatan harus tetap jadi utama ya. Nah, perkenalkan, nama saya Sri Rahayuningsi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram. Hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai pencegahan MAH atau gastritis pada lansia. Nah, sebelumnya, Bapak dan Ibu, apakah ada yang sudah tahu apa itu MAH atau gastritis? Gastritis, atau yang sering kita sebut dengan penyakit MAH, merupakan peradangan atau pendarahan pada mukosa lambung yang bersifat akut, kronis, lokal, dan difus. Sakit MAH ini juga datang dengan keluhan lain, seperti mual dan ingin muntah, dan nafsu makan yang terus turun. Survei yang dilakukan pada tahun 2019 dengan 1.654 responden mendapatkan hasil bahwa pasien dengan masalah MAH atau gastritis ini mencapai angka 60%. Artinya, masalah ini memang sudah ada pada masyarakat dan harus memperoleh tindakan dan perhatian dari kita semua. Nah, kita lanjut ke macam-macam jenis MAH atau gastritis. Nah, apakah ada yang tahu nih apa saja jenis-jenis MAH atau gastritis pada lansia? MAH dan gastritis pada lansia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah gastritis akut. Gastritis akut merupakan jenis gastritis yang paling berat yang disebabkan oleh penyakit berat atau cedera yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya yang kedua ada gastritis erosiva kronis. Gastritis ini merupakan akibat dari mengkonsumsi obat-obatan atau karena terinfeksi oleh bakteri. Yang ketiga ada gastritis eosinofilik, di mana terjadi akibat reaksi alergi terhadap infeksi cacing gelang. Yang terakhir ada gastritis kronis. Gastritis kronis adalah suatu peradangan bagian permukaan mukosa lambung yang berkepanjangan dan sudah terjadi secara menahun. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu kan dan bisa membedakan macam-macam gastritis yang ada. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala seseorang lansia yang terkena MAH atau gastritis. Yang pertama adalah rasa terbakar pada ulu hati. Apabila Bapak Ibu sering mengalami rasa terbakar pada ulu hati, ini adalah salah satu tanda dan gejala seseorang terkena MAH atau gastritis. Yang kedua ada sakit perut. Yang ketiga mual dan ingin muntah. Yang keempat muntah darah. Yang kelima BAB darah. Dan yang terakhir, yang paling sering terjadi adalah hilangnya nafsu makan. Nah, kita lanjut lagi ya. Udah bosan belum nih? Mana dong semangatnya? Tetap semangat ya. Selanjutnya adalah faktor penyebab MAH atau gastritis pada lansia. Faktor MAH atau gastritis pada lansia sampai saat ini belum diketahui faktor utama seseorang terkena MAH atau gastritis. Namun dipercaya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terkena MAH atau gastritis. Salah satunya adalah makan makanan yang merangsang lambung. Contohnya adalah makan berlemak, makan makanan pedas, asam, dan bergas. Nah, selanjutnya adalah makan tidak teratur. Karena banyaknya pekerjaan, seringkali para lansia melupakan waktu makan sehingga ia melewatkan waktu makan. Hal ini
tidak baik dilakukan karena dapat meningkatkan asam lambung. Nah, selanjutnya adalah makan makanan yang tidak seimbang. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah apabila kita sudah memakan nasi dengan porsi banyak, maka semua kebutuhan zat gizi kita dapat terpenuhi? Hal ini salah ya, jangan diikuti. Karena makan makanan yang baik adalah di mana seseorang mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang sesuai porsi dan menganut gizi seimbang, di mana terdapat karbohidrat, protein, serat, dan buah. Hal ini diterapkan dalam ilmu gizi yang sering kita sebut dengan isi piringku. Jangan lupa menerapkan isi piringku ya Bapak Ibu, agar semuanya tetap sehat dan bugar. Nah, selanjutnya adalah kelelahan. Akibat banyaknya pekerjaan, para lansia sering mengalami kelelahan, di mana kelelahan merupakan salah satu penyebab terjadinya mah atau gastritis. Selanjutnya adalah merokok. Nah, bagi bapak-bapak yang suka merokok, dimohon dengan sangat agar berhenti merokok karena merokok adalah salah satu penyebab terjadinya mah atau gastritis. Pasti bapak-bapak pernah melakukan kegiatan di mana sudah mengkonsumsi makanan yang bergas, banyak lemak, pedas, dan asam, ditambah lagi merokok. Wah, jadi double dong ya. Nah, selanjutnya adalah minuman keras atau alkohol dan kopi. Ternyata minuman keras dan kopi bisa menyebabkan terjadinya mah dan gastritis pada lansia. Jadi tolong ditinggalkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah cara pencegahan mah atau gastritis pada lansia. Nah, Bapak Ibu, mah atau gastritis pada lansia ini dapat kita cegah dengan berbagai cara. Yaitu yang pertama adalah jaga pola makan secara baik dan teratur, di mana kita mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan makanan yang kita konsumsi juga ya. Yang kedua adalah hindari menunda waktu makan. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa makan secara teratur dan tepat waktu ya. Jangan sampai melupakan jam makan ataupun kita tidak makan. Nah, yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi dan bersih. Jangan lupa selain makanan enak, itu makanan yang kita konsumsi harus bergizi dan bersih. Yang keempat adalah hindari makanan yang memperlambat atau merangsang kerja lambung. Contohnya makanan pedas tadi dan makanan asam seperti itu ya. Dan yang kelima adalah hindari stres yang berlebihan. Jadi kita harus selalu happy bawaannya agar terhindar dari mah atau gastritis tersebut. Dan yang terakhir adalah mengalihkan rasa stres dengan berolahraga yang baik untuk tubuh. Nah, Bapak Ibu, apabila kita sudah melakukan tata cara pencegahan mah atau gastritis tersebut, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik agar tubuh tetap bugar dan sehat ya. Nah, bagaimana apabila kita sudah melakukan semua pencegahan tersebut, namun kita terkena penyakit mah? Bagaimana sih cara pengobatan seseorang apabila terkena penyakit mah? Nah, tata cara pengobatannya yang pertama adalah makan dengan porsi kecil tapi sering. Hal ini dilakukan agar lambung terus terisi agar tidak menimbulkan asam pada lambung. Yang kedua adalah makan secara teratur dan tepat waktu. Yang ketiga, dianjurkan untuk minum air hangat apabila terjadi mual atau dan ingin muntah. Jangan minum boba ya. Lanjut. Yang keempat adalah minum obat antasida atau obat mah jika gastritis kambuh. Meminum obat ini tidak disarankan untuk setiap hari. Akan tetapi untuk gastritis yang akut dan yang sering kambuh, meminum obat setiap hari dianjurkan apabila sudah dengan resep dokter. Selanjutnya ada istirahat yang cukup.
Jangan lupa setelah kita bekerja, ingat istirahat agar mah atau gastritis tidak kambuh lagi. Selanjutnya adalah hentikan merokok. Pada bapak-bapak, tolong hentikan merokoknya ya. Lebih baik kita menabung untuk masa depan kita semua. Dan yang terakhir adalah segera periksakan diri ke dokter apabila nyeri akibat mah atau gastritis tidak kunjung berhenti. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah mengetahui tadi apakah itu mah atau gastritis, macam-macam mah atau gastritis, tanda gejala, cara pencegahan, dan cara pengobatan, pasti Bapak Ibu penasaran kan apabila seorang mengidap penyakit mah atau gastritis, makanan apa aja yang dianjurkan untuk dikonsumsi dan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah makanan yang dianjurkan dikonsumsi. Yang pertama ada sumber hidrat arang atau karbohidrat. Bapak Ibu, karbohidrat itu bukan hanya nasi ya, namun ada beberapa bahan makanan yang memiliki karbohidrat. Contohnya seperti kentang ini. Ini adalah salah satu sumber karbohidrat. Selain itu adalah gandum, biskuit yang sudah diolah, dan bubur. Yang kedua adalah sayur yang berserat yang tidak menimbulkan gas. Contohnya adalah labu kuning, labu siam, wortel, dan brokoli. Yang ketiga adalah buah-buahan yang tidak asam dan tidak mengandung alkohol. Apa aja ya? Contohnya pisang, pepaya, dan tomat yang kecil ini. Nah, selanjutnya makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi adalah makanan yang dapat menimbulkan mah atau gastritis setelah kita mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, yang pertama adalah makanan yang secara langsung merusak dinding lambung. Apa sih makanan yang merusak dinding lambung? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengkonsumsi nasi pera atau nasi yang keras? Nah, nasi pera atau nasi keras adalah makanan yang dapat merusak dinding lambung. Jadi, nasi pera dan nasi keras ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita mah atau gastritis. Nah, selanjutnya itu adalah ketan, ada jagung, dan ada ubi talas. Nah, yang kedua adalah makanan sumber hewani, dimana contohnya ini adalah daging yang berlemak, ikan asin, dan ikan pindang. Selanjutnya adalah sayuran tertentu. Sayuran tertentu adalah sayuran yang mengandung gas sehingga ia tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita mah atau gastritis. Contohnya adalah sawi ini. Sawi memiliki gas sehingga ia tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita mah atau gastritis. Selanjutnya ada kol, ada nangka muda, dan nanas. Yang ketiga adalah buah-buahan tertentu. Buah-buahan tertentu di mana dimaksud di sini adalah buah-buahan yang memiliki sifat asam dan memiliki alkohol. Contohnya adalah nangka, pisang ambon, dan nanas. Yang kelima adalah minuman yang mengandung soda atau alkohol. Contohnya soft drink, tape, wine, dan kopi. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kalau katanya kopi aman untuk penderita mah? Itu mitos ya, karena kopi tidak disarankan untuk penderita mah dan gastritis. Yang terakhir adalah makanan yang sulit untuk dicerna, yaitu makanan yang dapat memperlambat pengosongan lambung karena hal ini dapat meningkatkan peragangan lambung yang akhirnya dapat meningkatkan asam lambung, antara lain makanan yang berlemak seperti coklat, keju, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu,
berakhir sudah penyuluhan yang saya sampaikan. Saya harap dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat memperbaiki pola makan. Diharapkan juga kepada Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan melakukan makan secara teratur, bergizi, seimbang, bersih, dan selalu melakukan aktivitas fisik. Dan jangan lupa pula untuk menghindari merokok dan mengkonsumsi alkohol. Semoga Bapak dan Ibu terhindar dari penyakit MAH atau gastritis. Terakhir dari saya, lansia sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.